Loading agak. Ternyata teman-teman sudah 21 orang yang hadir. Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Ya. Di sini sudah ada Furqan, ada Naila, ada Azhar, ada Akmal, ada Ais Gozi, Ayasi, Hilal, Firly. Masya Allah, ada Firly, ada Zaki, Milka, Zindan, Zanki, Zuhair, ada Nusaibah juga, Hasya, Bekik, Syafiq, Figa, Atar, Abdullah, Nayara, Torik, kemudian saya. Assalamualaikum Kak Fitri. Assalamualaikum Kak Fitri. Lambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, belum terlambat kok ya. Iya Nusaibah deket adik Ais ya, lagi di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan hadir di kelas Kak Fitri, di kelas Siroh ya. Oke. Apa kabar ini pagi ini semuanya? Alhamdulillah baik Kak Fitri. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Baik ya, senang banget lihat teman-teman yang udah pada seger-seger ya lihat Ais dan Zaibah, lihat Sasha semuanya kayaknya lagi sehat alhamdulillah. Ada kabar dari Viga katanya kemarin-kemarin itu tidak hadir karena neneknya meninggal ya. Kita doakan semoga neneknya Viga Allah ampuni semua kesalahannya, kemudian juga Allah terima amal ibadahnya dan Allah berikan nikmat kubur. Dan kalau Viganya hari ini belajar dengan baik, semoga neneknya juga tersenyum di dalam tidur di kuburnya ya, karena seorang cucunya yang solihah sedang belajar. Hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan mendengarkan silah ya, akan kembali mempelajari atau mengambil hikmah dari kisah para nabi dan orang solih. Oke, sebentar ya, izin dulu di share. Terakhir itu kan siapa yang masih ingat terakhir kita cerita tentang apa ya? Tentang siapa tuh? Ada yang masih ingatkah? Terakhir nih sebelum Ramadan kita cerita tentang siapa ya? Ada yang ingat? Nabi Adam. Oke, betul. Nabi Adam. Terima kasih ya. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Adam. Jadi kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa bidzikri wa rahmahumma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Nabi Adam yang hari ini mungkin sedang ada di langit sana, kami hari ini anak-anakmu ya, dan sedang mencoba untuk mempelajari lagi kisahmu. Mudahkanlah kami, ya Allah, dan pertemukanlah kami dengan Nabi Adam kelak. Oke, ini udah ada ya. Apa sih gambarnya? Ya, judulnya Khalifah Pertama, Teladan Kita. Teman-teman, apa itu khalifah? Khalifah itu artinya yang memimpin, yang berkembang biak dan saling menggantikan
Contohnya, dulu ada kakek dan nenek Viga. Nah, kemudian nenek Viga punya anak ya, bundanya Viga mungkin atau ayahnya Viga gitu. Dan neneknya meninggal. Nah, saat neneknya meninggal, di bumi ini ada ayah bundanya Viga, kemudian juga ada Viga, ayah bunda Viga dan juga Viga terus hidup dan apa menjaga bumi. Nah, itu namanya khalifah ya. Jadi khalifah itu satu yang memimpin, dua yang berkembang biak dan saling menggantikan, kemudian yang ketiga adalah yang membangun dan memperbaiki. Karena di bumi ini ada banyak sekali yang perlu dibangun dan diperbaiki. Rumah perlu dibangun, anak-anak perlu dibangun pula jiwa dan raganya dengan dididik ya. Kemudian juga hewan-hewan perlu diurus. Kemudian air perlu diurus juga, perlu diatur ya airnya mengalir kemana, makanya ada PLN. Listrik juga perlu diatur ya. Kalau air ada PDAM ya, kemudian juga ada eh, yang bikin saluran irigasi. Kalau misalnya listrik juga perlu diatur kan ini eh, apa namanya mengalir kemana, kemudian dipakai untuk apa. Makanya ada khalifah. Dulu, dulu banget ya, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Lalu Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Ruh itu adalah sesuatu dari Allah. Ditiupkan ya ke tanah yang udah dibentuk sama tangannya Allah. Kemudian setelah itu ditiupkan sehingga ia hidup. Nah, kemudian Allah memberikan Nabi Adam akal di kepalanya dan ilmu, ilmu itu di hatinya tentang berbagai nama dan fungsi benda. Semua nama-nama dan fungsi benda tuh Allah kasihin ke Nabi Adam ya. Nah, coba nih sebagai anak Nabi Adam nih ya, Kak Fitri tanya ke Furkon, Furkon ini namanya apa? Kacang almond. Pintar. Hilal, ini namanya apa? Kacang almond. Ya ini kacang almond. Kalau yang ini di samping kacang almond apa? Brokoli Brokoli buat apa sih? buat dimakan. Pintar. Nah, berarti anak Nabi Adam. Akmal, ini apa Akmal? Sumur, Pintar. Sumur buat apa tuh? ngambil air. Pintar ya. Ambil air. Nah, selanjutnya ini ada Naila. Naila ini apa Naila? Yang dipotong-potong, yang bisa dipotong-potong ini. Ubi, Ubi buat apa? buat dimakan. Pintar. Firly, ini apa Firly? Ini Yang mana? yang di ujung nih, apa nih namanya? Api Pintar. Api buat apa tuh? buat masak. Api buat masak. Pintar. Kalau api buat ngebakar rumah, bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Enggak. Pintar. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi dulu juga Nabi Adam tuh seperti itu, teman-teman. Eh, jadi dulu apa Allah tuh minta ke malaikat ya buat sama barusan kayak Kak Fitri, coba nih, ini namanya apa? Ini namanya apa? Buat apa? Nah, malaikat tuh nggak ada yang bisa kayak gitu. Nah, kemudian ketika Allahnya minta ke Nabi Adam, maka Nabi Adam mampu untuk mempresentasikan semua nama benda dan fungsinya di hadapan malaikat. Nah, karena itulah Allah meminta seluruh malaikat sujud. Semuanya, sampai malaikat Jibril pun harus sujud ya. Nah, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis yang sombong tidak mau.
dan iblis pun diusir dari surga. Nah, udah jelas kan ya semuanya di sini anak Nabi Adam karena tahu nama-nama benda dan juga bisa mempresentasikan apa fungsinya, boleh atau tidak kalau digunakan untuk keburukan. Hebat ya. Nah, kemudian teman-teman, setelah Nabi Adam itu presentasi, kemudian Allah itu meminta Nabi Adam untuk menempati rumahnya di surga, rumah sementara ya. Nah, kemudian Allah juga meminta Nabi Adam agar menjadi teman yang baik untuk seorang perempuan bernama Hawa atau kita panggilnya Bunda Hawa ya. Jadi Allah minta untuk diam di rumah, kemudian rukun sama Bunda Hawa dan makan sepuasnya. Boleh makan apapun gitu. Tapi jangan mendekati sebuah pohon. Nah, tapi ternyata iblis menggodanya hingga mereka bukan hanya mendekati, tapi mereka juga makan buah dari pohon itu. Ya, dibisikin. Kamu tahu nggak kalau makan buah itu nanti kamu jadi malaikat loh. Kalau mau jadi malaikat sih enak. Nanti kita bisa tinggal di surga selamanya. Kalau kamu kan saat ini manusia, kalau manusia nanti disuruh tinggal di bumi loh, ih di sana tuh nggak enak. Nah kayak gitu tuh iblis tuh. Dan Nabi Adam waktu itu lupa berlindung gitu. Jadi ya udah sama Bunda Hawanya mendekati pohon, kemudian makan dari pohon itu. Nah, ketika makan, wah langsung deh bajunya terbuka ya. Sebagai konsekuensi dari kesalahannya, bajunya terbuka dan Nabi Adam langsung malu, lalu sadar bahwa dia sudah berbuat kesalahan. Nah, Nabi Adam pun meminta maaf sama Allah. Nah, Allah itu meluruskan eh, maafnya Nabi Adam dengan mengajarkan doa yang tadi Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi Allah baik gitu ya. Allah mengajarkan doa untuk meminta maaf, kemudian Nabi Adam mengucapkannya dan Allah pun memaafkan. Nah, setelah Allah memaafkan Nabi Adam dan Bunda Hawa, Allah memberitahu saatnya mereka turun ke bumi untuk menyelesaikan ujian di sana. Kata Allah, Adam dan Hawa, kalian itu aku ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Sekarang saatnya kalian turun ke bumi ya. Nah, Allah tuh membekali Nabi Adam dengan tanaman dari surga. Kan di surga itu ada pohon-pohonan ya teman-teman. Nah, jadi apa tuh Nabi Adam dibekali pohon. Kak Fitri lupa namanya apa gitu ya. Eh, tapi Nabi Adam tuh ketika diturunkan tuh di tangannya pegang pohon itu. Nah, kemudian ujian pertamanya yang menyakitkan ya, yang ujian itu yang menyakitkan tapi bikin kita berpikir. Nah, ujian pertama Nabi Adam dan Bunda Hawa ditempatkan terpisah. Nabi Adam di daerah India dan Bunda Hawanya di daerah Mekah. Itu kan beda negara ya. Nah, eh, ya mereka bersedih dan saling merindukan kayak gitu. Yang asalnya hidupnya bareng enak di surga gitu ya, punya rumah yang indah, kemudian bisa makan barengan, bisa jalan-jalan barengan, saat itu
sama Allah dikasih ujian, dipisahkan dan jauh gitu. Dan nggak tahu tuh mereka nggak tahu Nabi Adam nggak tahu Bunda Hawa di mana dan Bunda Hawa juga nggak tahu Nabi Adam di mana. Kayak gitu. Nah, eh, Allah ya, lagi-lagi Allah itu baik ya. Allah mengajarkan Nabi Adam dan Bunda Hawa untuk bercocok tanam, untuk ke kebun. Jadi kan Nabi Adam tuh ketika turun dikasih pohon yang tadi ya. Nah, kemudian Allah kasih ide tuh di akalnya biar Nabi Adam menanam daun itu. Dan ditanamlah daun itu di daerah India. Makanya di India ada pohon yang wangi, mungkin sejenis cendana atau nggak tahu apa ya namanya, lupa lagi Kak Fitri. Nah, tapi di India itu ada pohon-pohonan yang wangi. Nah, itu kalau menurut para ulama itu adalah karena memang bibitnya dari surga dibawa oleh Nabi Adam seperti itu. Nah, sama ya Bunda Hawa juga di Mekah, tapi hmm, mungkin beda pohonnya gitu ya. Kalau di Mekah bukan pohon yang harum karena kalau menurut kisahnya pohon harum itu ditanamnya oleh Nabi Adam kayak gitu. Nah, terus kan kalau di surga semuanya udah ada, nggak usah masak, nggak usah nanam gitu ya. Tapi ketika di bumi semua itu nggak ada ya. Eh, yang ada ya hanya pohon-pohonan kayak gitu. Kemudian Allah tuh mengajarkan Nabi Adam untuk mm, mengolah kebun gitu. Jadi waktu itu Nabi Adam menanam pohon gandum, kemudian eh, ini memasak roti gandum ya kayak gitu. Jadi nanam pohon gandum, nunggu tumbuh dulu, habis tumbuh dipanen, habis panen di apa ya diproses dulu, kemudian dijadiin roti, dibuat tepung, kemudian ditumbuk jadi tepung, kemudian dibikin jadi roti gitu. Nabi Adam tuh nggak langsung bisa teman-teman ya. Tapi mereka terus mencoba gitu. Mereka juga lelah ya karena ya kan asalnya nggak kenal masak. Apa itu masak gitu? Karena di surga semuanya udah ada. Nah, tapi mereka mencoba. Tadi mereka menemukan batu di apa namanya? Di di apa tuh namanya? Di di jadi api maksudnya mereka belajar untuk membuat api dari batu gitu. Kemudian bikin perapian, bikin tungku api yang kayak tadi ada gambarnya. Terus mereka masak deh, ya gitu. Jadi setelah kesekian kalinya, baru mereka bisa uh, mendapatkan roti kayak gitu. Baru berhasil dan bisa bikin makanan enak, roti yang enak. Nah, kemudian Nabi Adam juga belajar berburu hewan di hutan dan memanggang daging ya. Daging kerbau, daging sapi, daging kambing, kayak gitu. Sama Bunda Hawa juga ya. Bunda Hawa juga belajar untuk hidup sendiri. Jadi laki-laki dan perempuan tuh sama-sama belajar nanam, sama-sama belajar masak gitu. Dan 40 tahun bayangin teman-teman dipisahin. Aduh sedih ya tinggal sendiri gitu. Terus jalan mencoba untuk mencari di mana ya. Akhirnya setelah 40 tahun Allah pertemukan mereka di Jabal Rahmah di Mekah ya. Kemudian mereka tinggal di Mekah dan memiliki putra-putri yang banyak. Bunda Hawa waktu itu seringkali melahirkan anak-anak yang kembar seperti Habil dan Kabil, kemudian Iklimah dan Labuda ya. Eh, Kemudian ada banyak banget pokoknya anak-anaknya dan itulah apa nenek moyang umat manusia. Seperti itu. Kak Fitri izin ke kamar mandi. Ya boleh. Oke teman-teman ceritanya selesai ya.
Jadi dari ceritanya Nabi Adam dan Bunda Hawa tadi, kita bisa belajar penting taat ya kepada Allah gitu. Kalau nggak taat kayak iblis, apa namanya, disuruh sujud nggak mau, oh diusir deh dari surga. Kemudian juga eh, tadi saat nggak taat ke Allah, dilarang deketin pohon malah deketin, jadi auratnya terbuka deh ya gitu. Jadi penting taat kepada Allah, kemudian jangan lupa berlindung ya agar tidak mudah tergoda iblis dan anak-anak buahnya. Kalau anak Nabi Adam banyak ya, kayak kita kan anak Nabi Adam tuh banyak, anak iblis juga banyak. Maka kita harus berlindung agar tidak mudah tergoda. Nabi Adam waktu itu lupa ya, lupa berlindung dan sehingga berbuat kesalahan gitu. Tapi juga bukan berarti kita tidak boleh berbuat kesalahan ya, karena wajar kalau kita buat kesalahan. Kalau kita berbuat kesalahan, kita perlu mengakui dan meminta maaf. Kemudian, selama hidup di bumi, selama menjadi khalifah, kita perlu ikhlas dan sabar menghadapi ujian. Ya gitu. Kayak ayah bunda kita, Adam dan Hawa ya, ayah Adam dan bunda Hawa dipisahkan. Kemudian nggak tahu masak, nggak tahu cara apa namanya, cara bertahan hidup. Akhirnya harus masak, harus menanam, harus berkebun, harus berburu kayak gitu. Tapi ya sabar aja, harus saling mencari. Akhirnya Allah ketemukan juga. Kesimpulannya, teman-teman, yuk kita ingat bahwa Nabi Adam adalah manusia dan nabi pertama. Besok-besok kalau teman-teman menemukan yang lain, misalnya manusia itu sebenarnya adalah monyet yang berevolusi, misalnya. Jangan ya, sebagai umat muslim kita harus percaya manusia kita adalah manusia dan memang berasal dari manusia juga, bukan dari monyet ya. Dan manusia pertama adalah Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam dan Bunda Hawa memang sempat tinggal di surga, namun diturunkan ke bumi. Bunda Hawa dan Nabi Adam itu dipertemukan di Jabal Rahmah. Kita sebagai anak-anak Nabi Adam memang perlu tinggal di bumi, lalu menunaikan ujian selama hidup dengan sabar dan ikhlas agar kalau meninggal bisa mendapatkan nikmat kubur, dan nanti kalau sudah kiamat kita bisa ketemu sama Nabi Adam dan semua nabi dan juga Allah di surga. Gitu teman-teman. Dan jangan takut membuat kesalahan selama belajar. Kalau kita salah, ya udah mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf juga kalau kesalahannya ke manusia, kemudian bikin perbaikan. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua dan sampai jumpa di pekan depan. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Ya ada. Teman-teman dipahamikah ceritanya? Paham. Baik, kalau dipahami Kak Fitri mau tanya ke Milka. Milka, siapakah nama istrinya Nabi Adam? Hawa. Bunda Hawa. Oke, terima kasih. Putri izin ke air. Boleh, silakan yang Ayo. ya. Dan Zamki dan Zuhair. Dindan, Zamki dan Zuhair. Apa
Yang pertama kali diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Benda. Oke, Fidel yang jawab ya, nama benda. Dan Zuriel ada nama benda ya. Oke, Fasya. Fasya, kalau malaikat waktu itu bisa nggak sih nama-nama benda? Tidak. Enggak. Nah, Tasya sebagai orang yang suka bahasa hari ini harus alhamdulillah banget ya. Karena Allah anugerahkan kecakapan seperti Nabi Adam. Itu pandai mengulik bahasa dan semoga juga nanti menjadi orang yang bermanfaat dengan kemampuan bahasanya. Nusaibah dan Ais. Coba nih jawab. Apa sih kesalahan Nabi Adam yang bikin auratnya terbuka? Makan makan buah 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 yang di pohon di surga. Pintar. Makan buah dari pohon terlarang. Ya. Nah, terima kasih. Kemudian Aresya dan Fahira. Aresya dan Fahira, Allah itu menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi karena benci atau karena apa? Karena memakan buah terlarang. Karena makan buah terlarang ya. Iya. Kalau diturunin ke buminya itu sebagai hukuman atau bukan sih menurut Aresya dan Fahira? Apakah Fitri? Hukuman. Iya, Iya. ini hukuman. Jadi Nabi Adam dan Bunda Hawa diturunkan ke bumi itu sebagai hukuman Allah atau bukan? Sebagai Kira-kira. hukuman dari Allah. Coba ingat lagi kalau tujuan Nabi Adam diciptakan buat apa kata Allah? Untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah dan juga untuk tadi menjadi khalifah ya. Oke, jadi terima kasih untuk jawabannya. Namun di kasih diluruskan nih. Jadi sejak awal Allah itu sudah merancang bahwa Nabi Adam itu akan menjadi khalifah di bumi gitu ya. Jadi saat Nabi Adam diturunkan ke bumi itu bukan hukuman sih sebenarnya, tapi kan sesuai dengan tujuan penciptaannya jadi khalifah di bumi kayak gitu. Cuma caranya memang apa namanya qadarullahnya itu terjadi penurunannya setelah Nabi Adam makan buah itu. Itu ya. Terima kasih. Hasya dan Akmal. Hasya dan Akmal. Apa ujian pertama saat Nabi Adam dan Bunda Hawa diturunkan ke bumi? Diapain sama Allah? Terpisah. Bentar. Terpisah. Kemudian ditemuin lagi nggak? Disatuin lagi. Iya, bisa disatuin lagi. Waktu itu gimana dipertemukannya? Di Jabal Rahmah. Alhamdulillah, subhanallah. Baiklah, eh sekarang Abdullah. Abdullah, sebagai anak Nabi Adam nih, yang pandai berbahasa tentunya, Iya. bahasa apa yang Abdullah sukai? Bahasa Rusia. Nah, asli bahasa Rusia, bisa. Bisa dikit-dikit. Oke, bisa Masih berhitung, belajar sih. Hah? bisa berhitung pakai bahasa Rusia nggak? Kalau angka masih susah sih, Kak Oh, Fitri. yang bisa apa? Perkenalan sih bisa. Coba kenalin Kak Fitri sama sekali nggak tahu bahasa Rusia. Coba Abdullah, apa? Bicara pakai bahasa Rusia, kenalan. Привет, меня зовут Abdul. Udah. Ya, is Indonesia.
Artinya, halo nama saya Abdul. Saya dari Indonesia. Wah, great. Keren banget sih. Makasih ya. Iya, Kak Fitri. Oke. Azhar nih. Azhar. Kalau Azhar suka bahasa apa? Indonesia, Malaysia, sama satu lagi waktu itu pernah belajar bahasa Jepang. Apa? Bahasa Indonesia, Malaysia, dan apa satu lagi? Pernah belajar waktu itu bahasa Jepang kayaknya. Bahasa Jepang. Oke, sebutkan satu kata bahasa Jepang yang Azhar bisa. Lupa lagi kan? Lupa lagi. Kalau bahasa... Belajarnya waktu itu, Hah? belajarnya waktu itu tahun 2024 kan, baru salah. Oh, gitu. Tahu nggak bahasa Jepangnya? Terima kasih. Apa? Arigato. Nah, arigato. Oke, pintar ya. Nah, kebukti tuh kalau misalnya orang apa keturunan Nabi Adam pasti ya suka bahasa, pasti bisa bermain bahasa dan bermain kata-kata. Abang Gozi di Aceh, ada bahasa Acehnya nggak sih? Ada bahasa daerahnya nggak kalau Aceh? Hmm, tidak. Nggak. Bahasa bahasanya bahasa Indonesia di sana ya? Aku suka bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Siapa yang orang Jawa? Tidak ada. Oh, tidak ada tapi suka aja. Oke, abang sebutkan satu kata bahasa Jawa yang abang suka. Apa? Coba bahasa Jawa yang abang suka. Apa kata apa yang abang suka? Di Jawa, Mm-mm. Kata apa? Jawa, Jawa. Oke. Kalau tidak bisa bahasa Jawanya apa, abang? Apakah tahu? Tidak bisa bahasa Jawanya apa? hmm, Gak Ora? bisa, Kak. Iya, raiso ya. Oh, raiso artinya tidak bisa. Oke, terima kasih. Nayara, kalau Nayara teh dari mana? Dari Sunda, bukan? ya. Dari Sunda. Dari Sunda, biasanya rias bahasa Sunda, henteu? Biasa. Hmm. Tidak. Biasa henteu? Nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa. Tapi bundanya bisa ya? Nggak juga. Saya juga. Oke, alhamdulillah. Tapi di rumah berarti pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman selalu Allah mudahkan untuk berbicara dengan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik atau bahasa apapun dengan santun. Naila, Naila dari Jawa. Naila, bahasa, coba deh bilang kata bahasa Jawa yang menurut Naila lucu. Kata bahasa Jawa yang lucu, Kak. Apa tuh? Kak Fitri kan nggak tahu karena Kak Fitri bahasa Sunda ya Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah yang lucu tuh apa? Saya Jawa Timur, Kak. Jawa Timur. Jawa Timur apa tuh yang ya yang bagus menurut Naila kata apa? Apa? Geblak, Kak. Apa? Geblak. Geblak tuh apa tuh? Jatuh ke Oh, belakang.
Oh, geblak tuh jatuh ke belakang artinya. Iya, alhamdulillah ya. Yang lain siapa ya? Hasya udah. Hasya udah. Akmal. Akmal tuh di mana sih rumahnya? Ci Jawa Barat Jawa Barat di daerah mana? di Cileunyi. Di Cileunyi. Ah, ini mah ya. Masih teman Kak Fitri lah dekat dari Sumedang ke Cileunyi sekitar selama 1 jam, sekitar 1,5 jam. Akmal, kalau di daerah Akmal sebutkan kata yang kasar yang tidak boleh digunakan. Bahasa Sunda. Apa ya? Bahasa kasarnya kamu di Cileunyi apa? Bahasa Sunda kasarnya kamu apa? Gak bisa bahasa Sunda, Kak. Wow, nggak bisa bahasa Sunda berarti udah terbiasa pakai bahasa Indonesia ya? Iya, oke. Ya nih kalau di Sunda ya, ini di Sumedang mah masih ada yang suka bilang sia, maneh. Nah itu artinya kamu tapi itu kasar ya, nggak boleh dipakai sia, maneh. Terus apalagi kalau lagi marah misalnya anjing, goblok gitu ya. Nah itu adalah kata-kata yang kasar. Dan sebagai anak Nabi Adam kita nggak usah bilang kata-kata yang kayak gitu karena kita khalifah yang baik. Jadi aku mah tiap pagi pakai bahasa Indonesia ya di rumah. Oke, good. Apa lagi lah? Siapa lagi? Sini Azhar sudah Abdullah. Adhan Becik Atar Torik Dian. Maaf Kak Fitri nggak tanya lah ya. Karena waktunya sudah terlalu panjang juga. Kak Fitri yakin teman-teman paham ya. Tadi sudah apa ketika dicek juga teman-teman bisa menjawab gitu. Kemudian sebagai anak Nabi Adam yang pandai berbahasa, Kak Fitri titip sama teman-teman agar kita menggunakan kata-kata yang baik saja. Karena kata-kata yang baik itu nyaman didengarnya, kemudian juga nyaman di hatinya. Tapi kalau kata-kata yang kasar itu bisa menyakiti orang lain. Itu ya teman-teman. Sekali lagi, apakah dipahami? Dipahami, Kak. Alhamdulillah. Kami Kak. Dipahami. Ya, Dipahami, Kak. ya. Terima kasih sudah apa namanya? Sudah menyimak ya sampai 10.42 nih berarti sekitar 40 menit ya teman-teman tahan mendengar Kak Fitri berkisah. Insya Allah nanti minggu depan kita akan cerita lagi tentang anak-anaknya Nabi Adam gitu. Semoga teman-teman selalu Allah mudahkan menjadi khalifah yang baik dimanapun teman-teman berada sehingga selamat hidupnya selama di dunia dan nanti kelak ketemu sama Nabi Adam dan Allah di surga. Yuk kita berdoa apa doa agar amal kita diterima. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa salat majlis? Terima kasih Kak Fitri.